أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna jalla jalaluhu fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib dan kepada saudara kami seluruh jamaah yang mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan tersebut, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntunglah orang yang bertakwa. Salam dan salawat semoga senantiasa membasahi lisan kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah cinta tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepada beliau. Paling ringkasnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah, sesembahan yang disembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan yang kita sembah, yakni Allah, akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Saking mulianya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita akan membicarakan dan sharing kepada teman-teman sebuah sikap, sebuah sifat yang perlu hadir dalam kehidupan ini, dan kami berikan judul ketika kejujuran mulai memudar. Ketika kejujuran, sikap jujur, sifat jujur ini sudah memudar pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, menjadi pondasi pembahasan kita di khutbah Jumat yang singkat ini, mengajak diri ini, mengingatkan diri ini, teman-teman semua, dan khutib ini mengingatkan diri khutib juga agar senantiasa menghadirkan sifat yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya hari pembalasan, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas perbuatan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, dalam komunitas yang jujur, menata kejujurannya. Sebelumnya dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli lagi mana halal dan haram. Tidak peduli lagi ini halal dan haram, ini baik dan buruk. Kemudian di fase-fase kehidupannya dia menata hidupnya, ini adalah sebuah kejujuran, ini adalah sebuah kedustaan. Maka dia membuang sejauh-jauhnya kedustaan, kebohongan-kebohongan di dalam kehidupannya. Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara faedah jujur dalam surah Muhammad ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairul lahum, pasti dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allah menjamin kehidupannya akan baik-baik saja sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru penyebab rusaknya kehidupan, gelapnya kehidupan, tidak tenangnya kehidupan, kebahagiaan tidak didapatkan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini karena kehidupan yang penuh dengan kedustaan,
kebohongan secara pribadinya, ya, begitupun kepada orang lain, apalagi dia bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bersama kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang sikap dan sifat jujur ini harus dipelajari. Kita terus gali, jangan sampai sifat ini hilang pada diri kita. Jangan sampai lisan yang jujur namun hatinya penuh dengan kedustaan. Dan inilah pembeda kita dengan orang-orang munafik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang menampakkan secara lisannya kejujurannya, namun sangat busuk hati. Rupanya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya penampilan zahir saja yang dinampakkan kalau dia jujur, namun hatinya sangat jauh sekali dari nilai-nilai kejujuran tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Sampai para ulama usuluddin, ulama akidah, ya, berselisih tentang buruknya. Siapakah yang paling buruk? Makhluk-makhluk Allah yang paling buruk? Apakah orang-orang kafir dari lahirnya dia tidak memeluk agama Islam, ataukah orang yang memeluk agama Islam namun ada noda-noda nifak, kemunafikan, menampakkan kebaikan-kebaikan, menampakkan keislamannya, namun sangat buruk dalam hatinya. Rupanya dia membenci Islam secara tidak sengaja dalam hatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib bagi kalian untuk memiliki sikap kejujuran, sikap jujur. Iya, karena kejujuran ini akan mengantarkan kepada item-item kebaikan yang sangat banyak. Dengan jujur seseorang akan bahagia dalam rumah tangganya. Dengan jujur Allah Subhanahu wa taala dekat dengan dirinya. Dengan jujur rezekinya akan melimpah. Dengan jujur seorang bapak, seorang ibu ketika dia jujur, Allah akan anugerahkan anak soleh dan soleha. Ketika dia jujur dalam thalabul ilmi, dia akan merasakan manisnya amalan ibadahnya. Dengan jujur Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan akhlak yang sangat mulia, adab-adab yang sangat indah. Tetangga akan respek kepadanya, Islam akan memuliakannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap jujur mengantarkan kepada kebaikan. Semua kebaikan yang ada di muka bumi disebabkan jujur. Semua keburukan di bumi Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan dusta, bohong, kebohongan yang ada pada dirinya. Kemudian dengan kebaikan itulah akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang sifat jujur, pelajaran jujur yang kita akan sebutkan di khutbah kedua nantinya, tingkatan jujur dan faedahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Da' ma yaribuka ila ma yaribuka." Tinggalkanlah apa yang meragukan, membuatmu ragu. Jadi Islam itu mengajarkan kepada sesuatu yang jelas. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang jelas ini adalah maksiat dan ini adalah kejelasan bahwa ini adalah ketaatan. Zona ini adalah aman. Komunitas taklim, amal soleh, ngaji, itu adalah zona yang aman. Itu tidak diragukan. Tinggalkan hal yang meragukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sidqa tuma'ninatun." Sesungguhnya sikap dan sifat jujur ini adalah ketenangan. Kalau menjumpai orang-orang yang tenang, senyumnya manis, ya, sikapnya kepada manusia sangat indah, ketahuilah orang itu jujur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal kadhiba wa innal kadhiba ribatun." Karena sesungguhnya bohong itu adalah dusta, menipu, menggelisahkan jiwa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa wala ma ba'd. Saudara kami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa pengertian jujur sebenarnya? Apa pengertian jujur? Disebutkan para ulama salaf di antara pengertian jujur adalah al-khabaru anis syai'i ala ma huwa bihi. Sebuah kabar atau memberitakan sesuatu sesuai dengan berita yang dikabarkannya. Wa huwa naqidul kadhib, dan itu adalah antonim, kebalikan dari dusta tersebut. Dan di sana ada pengertian yang lain. Wa qala al-Baji, seorang ulama salaf, as-sidqu al-wasful mukhbaru anhu ala ma huwa bihi, adalah sebuah sifat yang dikabarkan, yang mengabarkan tentang realita. Jadi benar. Misalkan dia disampaikan kepadanya uang 100.000, dia yang menyampaikan kepada orang luar, saya dapat 100.000. Jadi tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang ditambah-tambahin. Itu adalah kejujuran. Kemudian begitupun dengan pengertian yang terakhir. Berkata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, as-sidqu mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbaru anhu ma'an. Dan ini definisi yang paling menarik. Jujur adalah cocoknya, selarasnya antara ucapan ini dengan hati dan berita yang dikabarkan atau informasi yang disampaikan. Selarasnya antara ucapan lisan ini dengan hati ini dengan berita yang dikabarkannya. Dan jujur ini memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, sering kita jumpai, sering kita amalkan, sering kita praktekkan dalam dunia kerja, dalam dagang, kepada anak, kepada istri. Jujur pertama adalah jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain sangat mudah, karena tidak ada tuntutan kita dinilai. Kita berbuat baik kepada istri kita, berbuat baik kepada anak kita, menolong saudara kita, ya, menolong tetangga, dalam kerja dan lainnya. Itu adalah jujur kepada orang lain. Kemudian tingkatan yang kedua, yang jarang dirundungi kaum muslimin dan muslimat semenjak dia memeluk agama Islam, jujur kepada diri sendiri. Apakah betul selama fase-fase kehidupannya dia introspeksi diri, evaluasi dirinya, apakah dia jujur bahwa kekurangan-kekurangan itu ada pada dirinya, ataukah dia sibuk mengurusi orang lain, mengurusi keburukan-keburukan tersebut, menilai orang lain, keburukan itu si dia, kejelekan itu istri saya, kejelekan itu anak saya, tempat kerjanya, tanpa melihat dalam kacamata iman, rupanya keburukan-keburukan tersebut ada pada dirinya. Kekerasan, kerasnya hatinya, rusaknya lisannya, kotornya hatinya, jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kejujuran yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncaknya kejujuran. Apakah selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah hati ini berpaling kepada makhluk, atau semata-mata kita tundukkan hati kita dengan setunduk-tunduknya, merengek kepada Allah, meminta kepada Allah rezeki, meminta kesembuhan, kemudahan, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hati ini sampai detik ini bergantung kepada makhluk? Lemahnya hati ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya selama ini antara lisan kita dengan hati kita itu berbeda. Ketika kita membaca qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad, esa, Allahus samad. Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Namun kita kebanyakan dalam hidup kita, aspek kehidupan kita bergantung kepada majikannya, bergantung kepada bosnya, bergantung kepada istrinya, bergantung kepada kerjanya, bergantung kepada rupiah, bergantung kepada tetangga tempat kerja dan lain-lainnya. Antara lisan dengan hati ini sangat berbeda. Sedikitnya kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun
realisasi manusia diciptakan adalah beribadah kepada Allah, namun kita sangat jauh dari aspek-aspek ibadah tersebut. Kesimpulan dari khutbah ini yang pertama adalah jujur adalah sebuah ibadah karena Allah perintahkan wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian bersama orang yang jujur. Yang kedua, puncak kejujuran yang perlu kita tata dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan poin-poin kebahagiaan. Senyuman itu ada dalam kehidupan kita. Tekanan-tekanan kehidupan dunia ini semakin memudar, maka harus ada kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, sebuah perintah para jamaah sekalian untuk bergabung di sebuah circle komunitas orang-orang yang jujur. Khususnya nampak kok jujur kepada Allah, dia tidak mendekati antum karena ada embel-embel dunianya, namun semata-mata dia mengetahui posisi antum. Engkau adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah, dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina wa bi khassa fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli buldanil muslimin wa bi khassa fi Palestina fi Gaza. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma ahlikil kafarata minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Allahumma masih suhufahum, Allahumma masih suhufahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.